Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Dan kita sudah sampai sekarang pada Al-Babur Rabi' namanya. Al-Babur Rabi' itu kalau di dalam kitab saya ini, pada kitab saya itu pada halaman 105. Dan ini merupakan awal daripada bab yang keempat. Dan kalau dirunut daripada kata mutiara, sekarang sudah memasuki kata mutiara yang ke-37. Untuk itu mohon disimak dan dikaji bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babur Rabi'u, adapun bab yang keempat. Summa idza taqarrara. Summa kemudian idza taqarrara, apabila sudah menjadi satu ketetapan, apa infiradul haqqi, akan kesendiriannya Allah, akan kesendiriannya al-haq, bil wujudi, akan wujudnya atau dengan wujudnya. Kalau kita sudah menetapkan akan keesaan Allah, akan wujud keesaan Allah, maka kita di dalam bersikap, di dalam kehidupan ini, fala tata'adda, maka janganlah melampaui atau melewati apa himmatuka, himmamu, angan-anganmu, ya, ila ghairihi, kepada selain al-haq. Karena huwa, adapun selain Allah, ghairihi, ila ghairi itu mafkudun, tidak ada, mafkud namanya. Wa ila dzalika, dan sampai hal itu artinya bahwa jangan sampai seorang hamba itu melampaui keinginannya sampai kepada selain Allah, ya, asyara, maka kemudian memberikan isyarat. Siapa musannif dalam hal ini adalah Ibnu Athaillah dalam kata mutiaranya, biqaulihi, dengan sesuai dengan dawuhnya musannif, fi awalil babi rabi'i, pada awal bab yang keempat. Bab yang keempat ini yang kemudian kita sebut tadi kata mutiara yang ke-37. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, beliau mengatakan, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahu al amal. La tata'adda, jangan melampaui apa niyatu himmatika, niat daripada angan-anganmu, niat daripada cita-citamu, atau saya artikan kepada tujuan, ila ghairihi, kepada yang selain al-haq. Sebab fal karimu, maka adapun zat yang maha pemurah, dalam ini adalah Allah tentu al-karim, itulah tatakhattahu, tidak akan melewati kepada al-karim apa al-amalu, angan-angan, keinginan-keinginan. Jadi kalau bicara tentang himmah, maka sesungguhnya kita tidak diperbolehkan melampaui keinginan-keinginan kita, ya, melampaui daripada kebutuhan kita. Yang kita sebut adalah himmah, itu keinginan. Ada kebutuhan, ada keinginan, ya. Nah,
Allah itu akan memenuhi pada makhluknya itu terkait dengan kebutuhan. Kebutuhan satu misal makan, minum, ini dipenuhi oleh Allah. Dan Allah tidak akan pernah memenuhi al-amalu, keinginan-keinginan. Karena itu di dalam ayat Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, itu artinya betul-betul bahwa Allah akan menanggung kebutuhan daripada hambanya. Makan, minum, kehidupan ini betul-betul akan dipenuhi oleh Allah. Tapi fal karimu la tatakhattahu al-amalu. Tapi zat yang pemurah itu tidak akan pernah tidak akan pernah melewati daripada keinginan-keinginannya makhluk. Karena keinginan-keinginan makhluk itu sudah merupakan nafsu. Sebab kalau kita bicara bahwa apa sih misi dan tugas manusia itu, kan kecuali satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah bekal mengabdikan diri kepada Allah itu adalah terkait dengan kebutuhan hidup. Lah kebutuhan hidup itulah yang akan ditanggung oleh Allah. Oleh sebab itu Allah itu akan memenuhi kebutuhan daripada hambanya, bukan memenuhi keinginan-keinginan. Sebab kalau keinginan-keinginan itu banyak sekali keinginan manusia. Pengen punya pesawat, pengen punya berjuta-juta sawah, pengen punya rumah bertingkat-tingkat, pengen pengen ini, dan Allah tidak akan memenuhi itu. Dan Allah akan bertanggung jawab tentang kebutuhan-kebutuhannya saja. Maka itu jangan sampai melampaui daripada niat keinginanmu itu sampai kepada ila wairihi, kepada selain al-haq. Kultu, saya katakan, la tata'adda, lafaz la tata'adda, katanya Ibnu Ajibah di dalam menafsiri atau menjelaskan di dalam kata mutiaranya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa la tata'adda itu artinya ay la tatajawazu, jangan sampai kamu itu melewati atau melampaui. Wa niyatul himmati, maka adapun istilah niyatul himmah itu qasduha menjadi tujuan daripada himmah, tujuan daripada keinginan. Alladzi tatawajjahu, alladzi yang tatawajjahu, yang kamu tuju bi dengan alladzi, itu makna niyatul himmah. Tapi kemudian kalau kita tafsir lagi bahwa wal himmatu, adapun himmah itu tadi makna niat. Jadi niat itu adalah qasduha alladzi tatawajjahu, sekali lagi bahwa niat itu adalah qasduha allati tatawajjahu bihi, alladzi tatawajjahu bihi. Jadi tujuan yang akan kamu tuju, itu namanya niat. Wal himmatu, maka adapun istilah himmah itu sendiri, apa himmah itu? Al quwwatu al munba'itsatu, in ba'asa yan ba'isu mun al munba'itsatu, kekuatan al munba'itsatu yang mendorong, kekuatan yang mendorong, yang munba'itsah, yang mendorong, yang membangkitkan. Fi talabil maqasidi, pada tolab, fi talabil maqasidi, di dalam mencari tujuan-tujuannya, itu disebut niat. Itu yang disebut dengan himmah. Himmah itu adalah kekuatan yang mampu mendorong untuk mencari kepada tujuan yang akan dituju. Wal amalu, maka adapun istilah amal, di atas kan ada kata-kata al amalu. Yang dimaksud dengan amal itu adalah qusudul qasidina, tujuan daripada tujuan orang-orang yang mau menuju. Berarti itu namanya amal.
Tujuan daripada orang-orang yang mau menuju kepada tempat itu namanya al-amal, atau dalam kata lain keinginan-keinginan. Amal itu. Wa makna la tatakhattahu, adapun arti daripada lafaz la tatakhattahu itu artinya ai la tatajawazu, artinya jangan sampai kamu itu melewati ila wairihi, kepada selain daripada Allah atau al-haq. Qultu, saya katakan, idza ta'allaqat himmatuka ayyuhal muridu bi syai'in turidu tahsilahu faradda ila Allah ta'ala. Idza ta'allaqat, apabila sudah bergantung, apa himmatuka, himmamu, ya himmamu, sejomu, keinginanmu kalau sudah bergantung. Ayyuhal muridu, wahai murid, bisyai'in, bergantung kepada sesuatu, turidu yang kamu inginkan, tahsilahu, akan kesuksesannya, akan keberhasilannya terhadap syai'. Kalau kamu murid, kalau punya sejo, kalau punya tujuan, kalau punya cita-cita, ya, kalau punya himmat terhadap sesuatu, kalau ingin kamu itu berhasil terhadap apa yang diinginkan, apa yang kamu inginkan, maka kembalikanlah himmah itu ilallahi, kepada Allah. Wala tata'allaku, dan jangan sampai kamu ta'allukan, kamu bergantung, jangan kamu gantungkan, ya, himmamu itu bisyai'in, dengan sesuatu siwahu, yang selain Allah. Jangan sampai itu menggantungkan, ya, ngandalkan kepada sesuatu yang selain Allah, itu jangan sampai. Kalau kamu punya keinginan, cita-cita, kalau pengen tercapai itu ya gantungan aja kepada Allah. Kenapa? Karena li'annahu subhanahu wa ta'ala karimun ini. Karena sesungguhnya Allah subhanahu halimah suci, Allah itu karimun, zat yang maha pemurah. Allah itu sangat pemurah. Allah itu pemurah, itu artinya Allah sangat dermawan. Allah itu sangat dermawan. Alat dawami, sepanjang waktu, sepanjang masa, atau selama-lamanya. Alat dawami, selama-lamanya. Jadi sifat karimnya Allah itu bersifat dawam. Dan tidak hanya itu saja, bahwa wa ni'amuhu, dan adapun nikmat-nikmatnya Allah. Ini wawunya atop kepada karim, ya. Li'annahu wa ni'amahu wa li'annahu, dan sesungguhnya nikmat-nikmatnya Allah, wa ni'amahu, dan adapun, saya ulangi lagi, li'annahu, karena sesungguhnya Allah subhanahu halimah suci, Allah itu karimun, wa ni'amahu, dan nikmat-nikmatnya Allah itu sahaun, sangat lebar. Saha itu lebar, sangat lebar, sangat luas, ya, sangat luas. Nikmatnya Allah itu sangat luas, mengalir terus ala maril layali, yaitu ya sepanjang malam, berjalan sepanjang malam-malam, wal ayami, dan hari-hari. Jadi nikmat Allah itu akan terus, saking jembarnya, saking luasnya, itu akan berjalan, ya, sepanjang malam dan sepanjang hari. Wal karimu, adapun zat yang maha pemurah, itulah tatakhattahu, tidak akan pernah melewati hu akan karim apa al amalu, yaitu angan-angannya manusia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang mempunyai sifat al karim, pemurah, itu tidak akan pernah melewati daripada keinginan-keinginan. Artinya Allah itu memenuhi kebutuhanmu, tapi tidak memenuhi kepada keinginan-keinginan. Wa huwa, adapun Allah itu yuhibbu, senang siapa Allah, ayus Allah, ketika diminta siapa Allah. Allah suka diminta, itu suka, ya, suka lah, senang Allah itu kalau diminta. Fayujibu, dan Allah akan memenuhi, fayujibu, dan akan memenuhi siapa Allah as-su'ala, akan permintaan. Wa qad qalu, dan sungguh telah berkata
siapa ahli tasawuf, ya, fi tafsiri ismihi, di dalam penjelasan namanya Allah Ta'ala, al-karima, akan sifat karim. Huwaladzi wa adapun al-karim itu alladzi zat idza suila, apabila diminta, atau maka akan memberi siapa al-karim. Wala yubali, dan tidak peduli siapa al-karim, kam, atau berapa, ya, berapa. Jadi beliau Allah itu yang karim, yang mempunyai sifat pemurah itu, la yubali, tidak peduli siapa al-karim, kam, atau berapa yang akan memberikannya, akan diberikan itu berapa. Wala liman atau, dan tidak juga peduli liman atau, kepada siapa al-karim itu akan memberinya. Jadi tidak peduli, ya. Ini dari sifat karimnya Allah, pemurahnya Allah, ketika diminta diberi, dan tidak peduli berapa orang yang akan diberi, tidak peduli, ya. Begitu juga beliau tidak peduli kepada siapa Allah itu akan memberi, ya. Wa idza rafa'ta, dan apabila kamu mengajukan, ya, mengajukan hajatan, sebuah permintaan atau kebutuhan, ila ghairi, kepada yang selain Allah, layardo, itu layardo, tidak ikhlas Allah, tidak ridho Allah. Ketika kamu mengajukan kebutuhanmu kepada yang selain Allah, Allah tidak ridho. Wa idza khufiya, wa idza jufiya, dan jika, ya, jika dikerasi hati, jafa itu artinya kering, ya. Wa idza jufiya, dan jika dikerasi hati, artinya kamu ngambek kepada Allah, Allah itu afa, Allah akan memaafkan. Wa idza ataba, dan apabila mencela, ma istakso, tiada akan meneliti, ya. Jadi andaikan ada pencelaan, nanti ketika Allah dibuat gak enak sama hambanya, ya Allah tadi akan memaafkan. Begitu juga kalau menyepelekan Allah, pernah menyepelekan Allah, maka Allah juga tidak akan meneliti banget, ya, untuk mengurai secara detail artian kesalahanmu. Fa'adha, maka adapun ini sifatnya Allah afa, dan tidak mau meneliti secara detail atas kesalahannya hamba, itu min kamali karomihi, termasuk bagian daripada kesempurnaan, daripada sifat mulianya atau pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tamami ihsanihi, dan termasuk, ya, bagian daripada kesempurnaan kebaikannya Allah, wa in'amihi, dan pemberian nikmatnya Allah kepada hambanya. Wa fi dzalika, dalam hal itu, yaqulu dawu siapa Sayyidi Ibrahim An-Nazi, yaitu guru kita, guru saya Ibrahim An-Nazi, di dalam fi qasidatin, dalam satu qasidah lahu yang beliau miliki. Kamalullahi akmalu kulli hasanin, walillahil kamalu wala mumari, wa hubbullahi ashrafu kulli unsin, fala tansal takhallaqa bil waqari, wa dzikrullahi marhamu kulli jarhin, wa anfa'u min zalali lil awari, wala mawjuda illallah, wala mawjuda illallahu haqqa, fada'an katta'alluka bil wasyari. Kamalullahi, adapun kesempurnaan Allah itu akmalu kulli hasanin, paling sempurna, sempurnanya dari setiap kebaikan. Apa yang kamu lihat, sesuatu yang terbaik itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kesempurnaan Allah. Falillahil kamalu, Allah memiliki, falillahi, bagi Allah al-kamalu, kesempurnaan. Artinya bahwa Allah itu mempunyai kesempurnaan yang luar biasa, wala tumari,
wala mumari, yang tidak pernah pudar kesempurnaan Allah, tidak pernah luntur ya oleh zaman, tidak pernah lapuk oleh waktu ya, itu kesempurnaan Allah. Wa hubbullahi asrafu kulli unsin, dan kasih Allah ya, cintanya Allah, kasihnya Allah itu asrafu kulli unsin, lebih mulia, lebih tinggi kemuliaannya dibandingkan seluruh kasih sayangnya manusia. Fala tansa, maka jangan pernah lupa kamu at-takhalluqa, untuk berakhlak bil waqori, dengan cara yang wakor, dengan kerendahan hati ya. Wa zikrullahi, dan adapun zikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu marhamu kulli jarhin, sebagai salep, sebagai obat lah. Kalau salep kan, zikir itu sebagai obat pada setiap luka. Wa anfa'u min zalalin lil awari, wa anfa'u, dan itu lebih manfaat min zalalin, dibandingkan dengan air tawar ya, lil awari, bagi orang yang sangat dahaga. Artinya itu lebih manfaat dibandingkan sebuah penghinaan ya. Wala maujuda illallahi haqqah, dan tiada sesuatu yang maujud kecuali Allah lah, hakon, yang sebenar-benarnya wujud. Fada, maka itu tinggalkanlah angka olehmu at-ta'alluqa, untuk selalu bergantung bil qasari, dengan ya ini dengan jagung, dengan jagung brondong. Jadi artinya tinggalkanlah sesuatu yang terkait dengan makhluk atau dunia ini. Hanyalah kepada Allah lah kita itu beriltijat dan beriktibar. Wa idza alimta, dan apabila kamu sudah ngerti karomahu, akan pemurahnya Allah ya, wajudahu bisa, wajudahu dan pemurah, dan wajudahu dan dermawannya Allah, wa kamalahu, dan kesempurnaannya Allah, wa ihsanahu, dan kebaikan Allah. Fala tarfa, maka jangan pernah kamu mengajukan atau meminta ila ghairi, kepada selain Allah, ma akan sesuatu. Ma itu menjadi maf'ul. Huwa, yang adapun Allah itu muridu, yang akan memberikan, huwa akan ma alaida, kepada kamu. Kama qala, sebagaimana Ibnu Athaillah Sakandari akan dawuh pada kata mutiara yang ke-38 ini selanjutnya. Mudah-mudahan kajian pada kata mutiara 37 ini kita akan bisa mengambil intisari dari makna, dan kemudian bisa mengamalkan di dalam ibadah kita pada setiap harinya ini. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.